Assalamualaikum. Halo Sobat Kabupaten, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Lisa Cipta. Kali ini kita mau mencoba untuk pertama kalinya menaiki transportasi terbaru, yaitu MRT. Hari ini kita mau coba naik MRT yang di Jakarta. Mau ke atas dulu, mau ke loket tiket nih. Mau tidak banyak ya, bisa pakai kartu atau langsung pakai aplikasi aja sih. Let's go. Untuk masuk ke stasiun, kita harus naik tangga terlebih dahulu. Ini Raja mau naik tangga sendiri, udah nggak mau lagi dipegangin. MRT sendiri merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu. MRT merupakan sistem transportasi rel angkutan cepat yang memanfaatkan listrik sebagai tenaga geraknya. Bingung ngobok-ngobok tas nyari masker. Metode pembayaran bisa memakai kartu MRT atau kartu elektronik bank seperti e-money dan juga Brizi. Nah, kalau yang nggak mau ribet juga bisa pakai aplikasi MRT Jakarta dengan pembayaran melalui Dana, OVO, dan juga GoPay, sehingga dapat melakukan pembelian tiket melalui online saja. Waktu antri sempet salfok lihat ada vending machine yang jualan emas loh. Apa orang-orang di Jakarta setiap hari beli emas ya? Sampai disediakan vending machine-nya. Wow. Kebetulan kali ini aku pakai kartu MRT yang multi trip, di mana setiap orang memakai kartu masing-masing. Anak-anak yang sudah di atas 90 cm juga dikenakan biaya tiket alias juga pakai kartu sendiri. Kartu MRT ini bisa dibeli di stasiun langsung seharga 25.000, belum termasuk saldo. Untuk dapat tap-in ke dalam stasiun dan melakukan perjalanan, kartu MRT harus memiliki saldo minimal 14.000. Mau cari masker untuk Raja dulu. Untuk anak-anak harus cari di Indomaret. Wah, ternyata anak kecil juga harus pakai masker saat naik MRT. Kirain kayak di mall, anak kecil nggak apa-apa nggak pakai masker karena biasanya anak-anak kan risih kalau pakai masker dalam kurun waktu yang lama. Walaupun PPKM udah usai, naik MRT tetap harus pakai masker. Jadi ini kita mau ke bawah dulu cari masker untuk Raja di Indomaret yang ada di bawah stasiun MRT. Kali ini coba pakai lift aja yuk. Cuacanya baru selesai hujan, masih gerimis sedikit. Gak apa-apa, ayo lari demi mendapatkan masker untuk Raja. Cita-cita naik MRT harus segera terwujud. Alhamdulillah sampai juga di Indomaret. Mana nih masker buat anak bocil? Ini dia. Ayo kita bayar dulu. Karena Raja bajunya kuning kunyit, pakai masker yang warna jingga dan putih aja, biar matching. Langsung capcus nggak pakai lama balik menuju MRT lagi. Walah, kok ini naik tangga lagi bukan pakai lift yang tadi. Ya wes nggak apa-apa, daripada muter-muter nyari pintu masuk lift dulu. capek
juga sobat, perjuangan untuk bisa naik MRT. Wih, ini canggih loh, kayak di bandara. Tasnya harus dicek dulu pakai X-ray sebelum naik MRT. Setelah itu tap in dulu, tempel kartu untuk bayar tiket masuk MRT. Terdapat 13 stasiun pada fase pertama. Jadi akan dibangun stasiun-stasiun lain. Namun di fase yang pertama ini dari koridor selatan hingga utara yang menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran HI. Terdiri dari 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Sekarang mau naik ke atas lagi tapi pakai eskalator dulu. Alah, anakku ketinggalan. Akhirnya Raja digandeng sama bapak kameramen alias bapaknya sendiri. View. Kita dari sini mau ke Monas, turunnya di Bundaran HI. Dari sini ke sini naik busway. Ada busway terus naik atas lagi dong. Kita gerak aja. Gimana? Dari Bundaran HI ke Monas naik apa enaknya? Komen ya. Jarak antar rangkaian MRT atau biasa disebut headway 5 menit pada jam sibuk. Sementara pada jam-jam tidak sibuk, jarak rangkaian sekitar 10 menit. Jadi, misal tertinggal satu rangkaian MRT, kita hanya perlu menunggu 5 menit untuk kedatangan rangkaian MRT yang berikutnya. Cepet banget nunggu kedatangan MRT, cuma 5 menit, ditinggal nonton TikTok juga nggak berasa ya. Dan waktu singgah MRT di setiap stasiunnya cuma kurang lebih 30 detik aja. MRT Jakarta ini merupakan yang pertama beroperasi di Indonesia. Nah, apa dong bedanya sama KRL alias kereta rel listrik? Yang membedakan KRL dan MRT adalah lintasannya. Kalau KRL berada di lintasan atas tanah dan layang. Nah, untuk MRT berada di lintasan layang dan bawah tanah. Tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun MRT antara lain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi kemacetan, hingga meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna angkutan umum. MRT sendiri beroperasi setiap hari mulai pukul 5:30 hingga pukul 12 malam. Di dalam gerbong ada security untuk mengawasi keamanan penumpang MRT. Tapi selama di MRT tidak diperbolehkan berbicara guna mencegah penyebaran virus corona yang disebabkan oleh tetesan atau droplet kecil yang keluar dari mulut seseorang. Tersedia 50 kursi penumpang di setiap gerbongnya. Maksimal satu gerbong bisa diisi sampai 325 orang. Ada yang duduk dan juga berdiri. Nah, bila dijumlahkan, satu rangkaian MRT dapat mengangkut 1.950 orang sekaligus dalam sekali waktu. Kebetulan aku naik MRT di jam 10, jadi tidak terlalu ramai penumpangnya. Nah, perhatiin deh pemandangan di jendela MRT. Kita bisa lihat transisi perpindahan MRT dari lintasan layang ke bawah tanah. Keren, aku sampai takjub sendiri. Jalur yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI yaitu sepanjang 15,7 km. Waktu yang ditempuh dari kedua stasiun tersebut hanya 30 menit.
Sedangkan jika menggunakan kendaraan bermotor, maka waktu yang diperlukan sekitar 43 menit. Wow, bisa memangkas waktu hingga 13 menit lebih cepat jika menggunakan MRT. MRT sendiri dapat mencapai kecepatan maksimal hingga 110 km per jam. Rasanya naik MRT adalah jalannya MRT ini sangat terasa halus sekali. Nggak ada guncangan seperti naik kereta. Rasanya seperti naik eskalator. Waktu naik sempat mikir, saking halusnya apa kayak gini ya rasanya naik Shinkansen yang kereta cepat dari Jepang itu? Wah, 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 keren! Ternyata armada MRT Jakarta yang digunakan merupakan produksi dari Sumitomo Corporation yang berasal dari Jepang dan berjumlah 16 rangkaian dengan 6 gerbong kereta pada masing-masing rangkaian. Ternyata seluruh stasiun yang terletak di bawah tanah dengan kedalaman mulai dari 17 meter hingga 36 meter di bawah tanah loh. Mumpung kanan kiri sepi, nggak ada penumpang, kita kiss dulu. Wet, udah sampai nih di stasiun tujuan kita, yaitu stasiun Bundaran HI. Siap-siap, kita mau turun. Seperti ini bentuk dari stasiun bawah tanah. Tarian Mission Accomplished merayakan kita sudah naik MRT. Sekarang kita udah sampai di Terminal Bundaran HI, Terminal MRT Bundaran HI. Sekarang kita mau menuju ke Monas, tapi mau naik apa? Kita lihat dulu ke atas ya, yuk. Karena ini stasiun bawah tanah, kalau mau ke jalan raya Ostos Mastis harus naik tangga lagi. Lagi dan lagi Raja udah besar nggak mau dipegangin, maunya naik tangga sendiri. Ini bener-bener kayak di bandara sih suasananya. Kita tap in dulu, tempelin kartu MRT lagi setelah sampai di stasiun tujuan. Untuk rute Lebak Bulus, yaitu stasiun paling ujung selatan, hingga ke Bundaran HI, yaitu stasiun paling utara, hanya dikenakan senilai Rp14.000, termasuk murah dengan fasilitas yang bagus. Di setiap stasiun terdapat peta integrasi transportasi umum Jakarta. Jadi orang-orang nggak bingung untuk sampai ke tempat tujuan setelah naik MRT mau naik apa lagi. Juga disediakan musola di sini. Ini Raja lagi penasaran merhatiin ada foto booth di stasiun MRT. Di sini juga tersedia Alfamart sobat, tapi namanya Alfa Express. Di Alfa Express tempatnya nggak terlalu luas dan tidak selengkap seperti Alfamart yang biasanya di pinggir jalan, dan isinya pun kebanyakan hanya menjual makanan dan minuman. Ada juga Digital Intelligent Assistant yang disingkat menjadi DINA atau layanan cerdas ramah disabilitas. Jadi kalau misalnya ada yang kebingungan dan butuh bantuan petugas, bisa langsung kontak petugas dengan alat ini. Lanjut naik eskalator yang terhubung langsung dengan dunia luar. Wow, ternyata
di luar sini cuacanya gerimis sobat. Nah, ini aku mau nyebrang lewatin zebra cross. Pertama, harus pencet tombol dulu agar lampu merah menyala. Dan mobil serta motor berhenti memberi kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang. Oke sobat-sobat, sekian dulu informasi wisata kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.